Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya dalam rangka meneruskan angin yang kemarin rame. Ini sumpah saya nggak nyangka ternyata PW kawan tuh semilitan itu ternyata. Banyak yang komen kemarin kan bikin video itu gak izin sama Pras teman-teman. Gak mungkin kalau aku tiba-tiba gak izin sama Pras aku naikin. Aneh banget sih sebenarnya. Pras kan pasti segan kalau aku todong. Anjir ngandelin segan orang, tapi enggak, tapi emang gitu sih. Terus kabarnya Pras kan beberapa udah diundangin beberapa podcast ya, itu dia menolak untuk membicarakan itu. Terus iya. Jadi beneran eksklusifnya dia. Kayak terima kasih Pras karena dia lagi padet gitu. Jadi susah untuk teman-teman podcast kayaknya dapetin jadwalnya dia gitu. Terus biarkan urusan dapur ya urusan masing-masing. Ada apa-apa atau enggak ya biarkan jadi asumsi teman-teman aja, itu sih saranku. Nah ini karena rame terus kan banyak komentar kan. Pras Teguh tidak mungkin melihat komentar-komentar itu sebanyak itu karena dia sibuk. Nah aku punya waktu luang untuk ngebacain komentar-komentar itu. Jadi inilah konten untuk membaca komentar-komentar yang rame aja sama teori-teori tentang PWK. Ini aku pengen karena PWK udah bungkus, mari kita jadikan PWK ini adalah legend. Pras pasti ngakak nih kalau misalnya aku bikin konten ini PWK lagi anjir gitu. Karena 2 kali. Dan ini adalah yang ketiga. Oke. Yang pertama nih dari Naya AJP 5596. Langsung unsubscribe dong, tahu Pras udah cabut PWK. Siapa yang sama kayak aku? Ngajak orang. Kalau mau unsubscribe sendiri aja gitu, jangan ngajak. Kesannya tuh kayak bisa bolos sekolah tuh ada yang mau ikut nggak gitu, ragu gitu. Kalau emang unsubscribe. Kalau tetap subscribe nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Siapa tahu ada gebrakan baru yang kalian nggak tahu, ternyata malah rugi kalian. Itu sih buat yang tetap subscribe ya, tungguin aja pasti akan ada sesuatu. Kalau yang unsubscribe jangan ngajak-ngajak gitu, sendiri aja udah, ikutin masing-masing aja. Kalau ternyata memang unsubscribe ya udah diem-diem aja, jangan ngajak-ngajak gitu. Yang kedua nih kita nyari lagi ya. Ini adalah teori-teori dari teman-teman di kolom komentar. Banyak bola liar yang terjadi di netizen kan pasti kan. Putu alay, izinkan hamba untuk mengumpulkan asumsi liar. Yang pertama, Pras punya manajemen. Deal manajer Pras dan Hes tidak menemukan titik tengah karena manajer Pras meminta budget yang melebihi kesanggupan Hes. Jadi kayak keren banget nih, udah paham banget dunia permanajemenan, dunia ngedilin orang gitu, keren banget nih. Ini asumsi yang kedua. Budget Pras tetap, tapi pemasukan brand tidak stabil. Tanda kurung, tidak ada brand tetap seperti podcast Cahyadi, yaitu adalah Om Deddy Corbuzier, karena kan produk placementnya kan banyak gitu kan. Jadi Has memutuskan untuk menyudahi Pras. Ya bisa masuk akal juga gitu. Budget Pras tetap tinggi gitu. Makanya karena kan kalau cash flow bisnis kan nih nggak oke nih, mana yang dihilangin, apakah PWK-nya atau Prasnya gitu. Asumsi yang ketiga, ada crash antara Pras dengan produser baru. Mungkin karena produser banyak menuntut ini itu. Yo ya kemarin karena aku omongin kalau ini ya, produser yang pertama itu ke Kaks, ke Mamat. Jadinya mungkin ada asumsi ini gara-garanya. Tapi aku kasih bocoran, Pras beneran sedih pada waktu nulis caption di Instagram. itu dia berkaca-kaca kayak oh beneran nih 3 tahun ini gitu. Itu bocoran karena dia cerita tuh. Yang keempat, Pras sudah bosan dan tidak nyaman dengan lingkungan Hes. Ininya nyarinya bener-bener ini ya, banyak kemungkinan yang terjadi itu di ini. Pras sudah bosan, oke, karena 3 tahun. Logika manusianya kalau melakukan sesuatu yang berulang bisa jadi bosan. Mungkin harusnya ada perubahan baru atau ada apa kayak gitu untuk membuat Pras tidak bosan. Yang kelima, gimmick untuk memulai season baru PWK Reborn atau pindah ke studio yang lebih bagus. Nah ini yang kita prediksi kemarin ya, bisa jadi gimmick untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Pernah tuh kalau kalian cermati, studio Hes itu kecil, ada kelihatan kecil banget. Terus sama pihak Hes dijebol tuh untuk jadi luas biar penonton bisa nonton, terus ngasih energi positifnya dengan ketawa nonton gitu. Jadi gimmick untuk memulai season baru bisa jadi. Kemarin bisa jadi ganti host kan, season baru bisa kan. Pras bilang ada kemungkinan itu. Sejauh ini kandidat Torik. Kandidat di kepalamu siapa? Ayo coba. Kemarin tuh ngobrol sama orang. Kandidat siapa ya? Kalau misal sekalian digimikin dan ini Torik. Ya Torik sih, di kepala aku Torik. Ada lagi nggak? Kayak misal Densu kan udah ada. Siapa yang podcast top? Marlo bisa jadi. Marlo bisa jadi. Terus siapa ya? Kandidat kalau misal gantiin Pras siapa ya? Meskipun kayaknya susah juga ya. Nah dari kalangan stand up menurutmu siapa dari kalangan stand up? Oh Diki juga lucu tuh,
dikit. Kayaknya ada deh yang mulai menghubungi anak-anak stand up untuk. Tapi kalau feelingku sih anak stand up susah untuk kalau misal mau gantiin. Pilihannya dari kepalaku adalah ini orang butuh duit bisa jadi. Ya karena respect komunitas kan ini banget. Kalau stand up ini program kuat banget, kecuali ada dikasih perubahan-perubahan apa gitu, jadi itu lebih memungkinkan sih. Mas Ruri 0034, Hes Kreatif sangat disayangkan kehilangan Mamat dan Pras. Bisa diprediksi view dari Hes Kreatif akan sangat menurun, beruntung jika channelnya tidak mati. Enggak lah, kalau mati kan tetap ada berputar, tetap. Aku yakin Hes tetap bikin sesuatu hal baru, buktinya kan udah mencoba mulai bikin kan sama ya Bang Arif Didu gitu, sama Inyong apa sih Benny Wawan Bang Arif. Nah itu adalah cara untuk tetap bertahan. Kayaknya ya PWK awal-awal juga susah sih kan ngerangkak gitu kan, itu buat Hes Kreatif. Jadi kalau aku yakin nggak bakal itu, karena beberapa tuh orang menyamakan dengan Hey Bro mati penasaran ya tren muslim mati penasaran. Nah kalau Hes aku yakin enggak gitu. Andilim 4286, anjir podcast yang nemenin gua kalau perjalanan Jakarta Surabaya via tol 12 jam gak tayang lagi. Wih, ini kegiatan sehari-hari nih. 12 jam. Ini kan berulang ini dia. Bisa jadi ini supir bis, bisa jadi ya kan 12 jam kan Surabaya Jakarta. Sama sih. Biasanya tuh kalau misal aku jalan kemana ada waktu 1 jam, itu selalu PWK yang ku dengerin di mobil. Ya akan kehilangan sosok Pras di situ karena aku banyak belajar dari situ sih. Dari orang yang susah ngobrol itu ngelihat podcast Pras tuh sangat banyak belajar. Aku setuju beberapa orang pasti akan banyak belajar dari PWK. Semua podcast belajar dari PWK menurutku gitu. Ini ada Tommy Saputra 9724, kata kuncinya bukan soal harga tapi rasa. Oke, di storynya Pras juga. Storynya Pras ada. Di PWK obrolan tuh harus ngalir dan dituntut untuk lucu. Menurut pandangan awam gua, sebenarnya Pras sudah ngerasa gak nyaman karena kalau kita notice makin kesini tamu yang diundang di PWK kebanyakan bukan komik lagi, oke, melainkan artis-artis entah itu promo film atau apapun. Disitulah titik gak nyamannya Pras karena dia harus effort biar PWK tetap bisa lucu dengan tamu yang sebenarnya bukan pelawak. Pras harus muter otak sendirian biar ngobrolnya ngalir dan tetap lucu. Beda hanya PWK di awal-awal, dimana kebanyakan komika yang diundang, jadi Pras gak effort sendiri supaya obrolannya lucu. Tapi ada teman-teman komika juga yang bisa bantu biar obrolannya lucu. Jadi kayaknya Pras lebih kecapek sih karena harus effort sendiri biar obrolannya ngalir dan tetap lucu. Masuk akal juga. Tapi sejauh ini yang ku tahu ya, Pras kalau ngobrol sama orang baru dia happy banget, karena kan jadi challenge buat dia untuk ngulik siapa nih bintang tamu berikutnya, apa ya pertanyaan-pertanyaan yang harus aku kasih ke orang ini. Kalau anak stand up gampang tahu gitu, kayak misalnya di aku dia tinggal pilih aja cerita yang mana yang mau gue nih. Makanya kalau misalnya aku podcast sama Pras tidak begitu nyaman karena dia tahu ceritaku semuanya. Tapi itu keren banget sih asumsinya. Kita lihat berikutnya. Hanami Kuriwakawa, gitu lah pokoknya. Legend sih, abis ngundang pelopornya drama klarifikasi perhidupan. The one and only Laurentius Rando. Tiba-tiba PWK tutup ya. Keren banget. Itu siapa sih yang nggak tahu Rando ya? Drama perhidupan keren. Terus episode terakhir ada Rando. Itu legend sih itu Pras. Ya dulu kan rame gara-gara Rando juga kan. Dunia perhidupan gempar karena Rando. Nah sekarang PWK gempar tutup bisa jadi karena drama dari Rando gitu kan. Bisa anjir keren banget ya ternyata orang-orang nih analisanya sampai segitunya. Lutansyah Syarif, bagi yang kecewa ikhlasin aja dah. Mana tahu udah Pras berhenti karena pengen fokus belajar ngaji sama istrinya. Aduh, ini berarti ya orang yang ngikutin Pras dari awal. Paham dia Pras. Keren Mas Lutansyah Syarif. Anjir keren banget nih. Padahal podcastnya Pras banyak, tapi entah kenapa gue cocoknya di PWK, gak ngerti kenapa. Iya, kayak ada magis tertentu yang ada di PWK yang tidak ada di ini lain. Tapi bukan berarti tidak bagus, tapi ada kenapa ya gitu. Dan bintang tamu yang datang itu pengen ke PWK gitu, beberapa orang. Bukan gak bagus, tapi kayak ada sesuatu hal yang lain. Hal magis yang ada di PWK tidak di tempat lain. Itu aku kok juga. Alasannya sebenarnya adalah karena takut bersaing dengan bosnya Duet Yononope. Ini banget ya, OLP ya. Ini OLP keren berarti OLP. Bisa sampai
tersebut di ininya irisannya PWK. Bisa jadi ini adalah tempat untuk Nope dan Yono melejit untuk bisa menggeser atau mendekati PWK gitu. Bilang dulu ke Pras woi kalau mau rekam, ini pas mau tutup baru ngomong parah sih. Tapi kan Anda melihat, akhirnya tahu kan. Kalau nggak ini dia akan diem-diem aja semakin nggak tahu. Dengan adanya ini itu untuk menenangkan audiens gitu-gitu. Itu tujuannya. Tapi ditodong dulu gitu. Tapi kan izin. Kalau memang ternyata nggak ini ya nggak serta-merta aku upload juga anjir. Itu sih aman. Parah sih tapi parah. Parah sih gak ini. Kan nggak mungkin settingan kan gitu tuh. Saran buat yang improvement public speaking lo, evaluasi kayak di video ini lo ngomongnya ngulang-ngulang, berarti belajar buat efisien, yang penting bridging endingnya tuh dapat, gak usah kepanjangan tapi kosong. Terima kasih banyak. Ini adalah dalam rangka ngelatih public speaking gue juga gitu. Itu makanya stand up tuh ditulis, itu makanya susah untuk apa ya, mengobrol tuh susah loh. Menurut beberapa teman mengobrol susah karena kalau basicku awalku dulu tuh adalah dulu tuh aku gagap, susah untuk ngobrol begini susah. Baru ketemu stand up itu baru belajar gimana sih ngadepin audiens, gimana tidak terbata-bata, tidak mengulang-ulang. Karena kita kadang baca bisa tapi mengungkapkan tuh susah, karena beberapa orang aku yakin yang susah ngomong tuh dulunya tidak dikasih kesempatan buat ngomong pada waktu kecil dan lain-lain. Wah, psikologi jadi pokoknya gitulah. Jadi tapi terima kasih buat Mas Elegre, emang ya ini adalah proses belajar. Kupus nih diriku untuk ayo ngomong biar PWK menciptakan aliran editing podcast baru. Nah setuju. Menurutku ya jadi acuan podcast se-Indonesia. Dengan hadirnya PWK tuh wah berubah lah. Yang awalnya podcast Om Ded kan acuannya, dengan ngobrol deep gitu-gitu, terus ada editing yang gitu-gitu, dan itu adalah acuan podcast Indonesia. Menurutku ya setuju atau tidak, nah itu boleh deh di komen. Editor PWK. Terus ya kacau tuh. Dewi Eko Prastianto 5469, PWK digantikan ke Bang Arif kah? Siapa tahu setuju. Enggak, bener dijawab. Enggak, aku pun tidak setuju karena anjir nih nggak mungkin gitu. Ada di kursinya Pras tuh nggak mungkin menggantikan Pras tuh, udah nggak mungkin. Kecuali ya satu episode aku mau untuk apa ya, dihujat gitu nggak apa-apa satu episode. Tapi kalau 2-3 enggak. Bukan masalah masih dibayar berapapun, enggak. Pasti akan orang pasti kesel banget sampai kehidupanku pasti diulik. Asalnya harus dibagi 2 sama Pras nih. Enggak. Tidak. Asalnya tetap aku sendiri gitu. Karena Pras ada utang 1 juta ada. dibayar ini. Ada itulah alasan kenapa Pras mau gitu. Ada beberapa. Pras akan digantikan sama Tio. Lucu banget sih. Dari sepanjang podcast PWK Tio makan terus makan mie, makan apa gitu. Itu aja lucu banget. Ini yang lucu-lucu nih berarti. Pinter banget nyari celah view Mas Arif. Terus ada Farhan, pinter ente cari momennya. Ya iyalah. Orang biasanya podcast ya biasanya YouTube sepi. Nah ini waktunya gitu. Makanya ini ada konten ini, kenapa ya ini jujur aja udah. Yang penting lagi rame ya kita peres aja dulu gitu. Per hari ini aku nonton 200.000. Aduh, ini nggak masuk akal nih. Bisa ngalahin viewku dulu yang nyanyi gitu. Akhirnya Pras juga selesai karirnya. Makanya bersyukur Pras. Yang lu lakuin selama ini tuh toksik, pura-pura merendah depan kamera padahal lu sombong. Nasib lu akan seperti Sule, Tuhan mudah untuk membolak-balikan telapak tangan. Lagi, ini jahat banget nih orang nih, ya Allah. Hidup itu kayaknya berat banget di dunia ini, ya ampun. Gila banget nih orang nih. Bisa sampai begitu ya. Apa sih yang bikin kalian kesel dulu apa? Kehidupanmu tidak seberuntung apa sih gitu kayak ngeliat ini. Ya Allah sampai ada menghardik orang anjir. Keren banget Hendra, keren banget gitu. Udah habis ya. Ya deh teman-teman, kolom komentar yang ada di videoku. Karena kalau mungkin Pras nonton kolom komentar itu akan ngeliat, tapi kan yang ini secara gamblang untuk nih ku bacain nih kolom komentar kalian, karena hanya aku yang membacain kolom komentar itu. Karena apa, memang mau menjadi Pras di PWK. Ya itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ini sebelah sini ada Saweria, ada kuning-kuning ya, itulah boleh lah. Support YouTube UMKM karena ini UMKM. Siapa tahu nanti ada investor baru dibenerin tuh. Ya, misalnya ada sebelah kiri atau kanan ya ada close the door, nah itu boleh tuh. Nah berarti kan ada investor dari
konten UMKM yang cuma nyari view. Bener banget. Terima kasih banyak, sehat-sehat buat yang nonton. Terima kasih buat PWKawan, ternyata kalian semilitan itu. Semoga menemukan platform baru atau tempat baru buat Pras yang ya kalian support lagi gitu. PWKawan geser gitu, nggak sekedar subscribe gitu, tapi semoga bergeser. Dan apapun yang dilakukan Prasnya, aku berdoa semoga sehat-sehat, karena sumpah Pras baik banget. Yang dibilang dia sombong ya kan karena nggak kenal gitu, jadi ya kan lihatnya sombong aja sih gitu. Nggak mungkin, kita tidak bisa memuaskan semua orang, itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.